Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pengajar, apa kabar Anda? Semoga dalam kondisi baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya. Baik. Buat yang sedang penasaran nih gimana sih caranya Bu Putri itu bikin bikin video pembelajaran kok tampilannya kayak ruang guru atau Khan Academy gitu ya. Gimana ya caranya? Nah, saya sih cuman pakai aplikasi Power Director, sahabat pengajar. Jadi pertama memang sahabat pengajar perlu install dulu aplikasi Power Director. Buat yang HP-nya Android kayak punya saya nih, tinggal cari aja di Play Store. Power Director habis itu install ya. Oke. Kalau sudah terinstall, kita klik aja aplikasinya. Nah, kemudian kita klik buat video. Kita kasih nama videonya. Habis itu, kita milih rasio. Kalau 16:9 itu yang biasa saya pakai, itu nanti tampilannya akan landscape terus full screen gitu. Kalau 9:16 itu nanti tampilannya potret, terus kalau yang 1:1 itu tampilannya akan ngezoom. Kalau saya pilih yang ini, 16:9. Habis itu kita akan dibawa ke kontrol panelnya kayak gini, pengaturan videonya ya. Sifatnya Power Director itu dia timpa menimpa. Nah, mana yang akan ditimpakan di bagian paling akhir ya, nanti kita meletakkan timpaannya itu di paling akhir gitu. Jadi kalau mau bikin yang video ala-ala ruang guru gitu, berarti yang duluan kita perlu taruh adalah background papan tulis. Habis itu nanti ditimpa sama video kita yang sedang ngajar di depan papan tulis gitu ya. Jadi urutannya berarti mesti papan tulis dulu baru videonya gitu ya. Oke. Lalu kita tinggal klik aja icon gambar yang ini. Terus kita cari di mana kita meletakkan gambar kita. Misalnya, oke, kayak gini. Nah, ini kalau saya klik, maka papan tulis ini akan bergerak. Coba diperhatikan ya. Tuh, papan tulisnya ikut jalan kan ya. Padahal yang kita butuhkan adalah papan tulis yang tidak bergerak. Supaya tidak bergerak, caranya adalah gambar papan tulisnya ini diklik. Kemudian klik icon pensil di pojok kiri bawah. Klik geser dan zoom, klik no effect, klik OK. Yuk kita play. Tuh, papan tulisnya sudah tidak bergerak ya. Oke, nah berikutnya kita mau menimpakan video kita jadi seolah-olah nanti kita berdiri di depan papan tulis. Caranya adalah ada icon di sebelah kiri, ada icon nomor 3 dari atas, yang bentuknya seperti kertas ditumpuk. Ini ya, di atasnya panah, di bawahnya icon not balok yang ini. Nah, kita pilih video. Nah, tinggal kita cari video kita ada di mana ya. Seperti itu. Jadi, kita pilih video kita yang mana yang mau ditimpakan gitu. Misalnya ini. Oke. Nah, ini videonya kan panjang ya, sementara papan tulisnya cuma segitu. Jadi kita perlu sesuaikan papan tulisnya ditarik ke kanan sepanjang video kita. Jadi nanti hasilnya akan satu garis biru semacam ini. Habis itu kita perlu mengedit video kita. Kalau seperti ini kan masa papan tulisnya warna hitam, nah kitanya backgroundnya hijau. Jadi kelihatan tempelan dong. Nah, supaya kelihatan natural, diklik videonya, kemudian klik pensil di pojok kiri bawah. Kemudian cari yang gambar apa ya ini ya, yang kunci chroma ini, yang gambarnya kayak pensil juga. Habis itu klik gambar pensilnya, kemudian gambar pensilnya itu kita klikkan di layar kita yang hijau tadi. Nah, kayak gini kan masih ada hijau-hijaunya ya di sekitar kita tinggal atur aja. Nah, kalau masih ada hijau-hijaunya di sekitar kerudung saya nih, saya tinggal atur noise-nya sampai bersih. Oke. Oke, habis itu oke. Nah, jadi kan habis itu kita tinggal posisikan aja, ditarik-tarik, posisikan diri kita mau berdiri di mana. Tinggal dengan cara tarik-tarik kayak gini. Udah. Kita play.
bisa berupa fakta, bisa berupa data, bisa berupa hubungan antar peristiwa, dan seterusnya. Nah, disinilah diperlukan keterampilan berpikir kritis dari seorang pembaca, yaitu dalam hal menelaah segala macam informasi, data-data, dan fakta-fakta dari suatu teks bacaan. Nah, ini kan di akhir ada kelihatan saya yang lagi ngeklik HP gitu ya, karena saya syutingnya pakai HP sendirian lagi, jadi nggak ada yang ngeklikkan videonya, saya klik-klik sendiri. Nah, supaya natural, kita tinggal ke belakang aja nih. Kita mau pause sampai saya ngomong terakhir. Yang tadi saya kelihatan ngeklik video itu, ngeklik kamera itu mau saya hilangkan. Maka caranya kita tinggal paskan aja. Terakhir saya ngomong itu di detik keberapa. Oh, ternyata saya terakhir ngomong di detik ini. 33. Nah, di detik 33 saya terakhir ngomong. Habis itu, saya klik video. Saya klik gambar pensil di pojok kiri bawah. Saya klik gambar cutter. Nah, habis itu saya klik tempat sampah. Nah, terus yang atasnya kan perlu disesuaikan, sama kita klik papan tulis, gambar papan tulis, habis itu kita klik pensil di pojok kiri bawah, habis itu kita klik gambar cutter, kemudian klik gambar tempat sampah. Nah, ayo kita lihat lagi dari awal. Baik, membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang memfokuskan pada kegiatan mencari informasi secara detail dari sebuah bahan bacaan. Informasi tersebut bisa berupa fakta, bisa berupa data, bisa berupa hubungan antar peristiwa, dan seterusnya. Nah, disinilah diperlukan keterampilan berpikir kritis dari seorang pembaca, yaitu dalam hal menelaah segala macam informasi, data-data, dan fakta-fakta dari suatu teks bacaan. Tuh, sudah nggak kelihatan ya, tadi yang saya sedang ngeklik video. Udah kelihatan, oke? Sekarang saya mau tindihkan lagi PowerPoint yang sudah saya capture. Jadi saya bikin PowerPoint dulu, habis itu saya capture, terus saya masukkan ke galeri HP. Jadi saya sekarang tinggal tindihkan aja si capturean dari PowerPoint tersebut. Sama caranya, klik icon pojok kiri nomor 3 dari atas. Lalu tinggal klik gambar, terus dicari nyimpennya si capturean PowerPoint itu ada di mana. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal saya tarik sepanjang video dan papan tulis, sehingga antara papan tulis sama videonya sama gambar PowerPoint-nya itu satu garis lurus. Kemudian tinggal kita atur aja si PPT-nya ini biar tidak menutupi kita. Nah, kayak gini. Udah selesai. Kita play ya. Baik, membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang memfokuskan pada kegiatan mencari informasi secara... Nah, seterusnya seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau kita mau menambahkan video yang lanjutannya ini? Jadi setelah ini misalnya saya mau ngomong apa lagi ya? Mau closing misalnya. Berarti kan ada video closingnya nih. Maka, yang pertama adalah klik ini, icon nomor 2, icon sebelah kiri nomor 2 dari atas, klik icon gambar, kita cari lagi tadi tempat kita nyimpen gambar papan tulis, dimasukkan. Nah, di sini kan ada semacam icon kilat, ya kan? Itu namanya transisi. Transisi itu perpindahan antar video. Tinggal kita klik aja, kita mau transisinya yang seperti apa. Kalau saya sih biasanya saya pakai yang page roll, jadi nanti gambarnya seperti buku dibalik gitu. Kalau nggak page roll ya page curl yang atasnya. Jadi nanti gambarnya kayak dibalik, kita kayak gambar apa sih, balik lembaran kertas gitu. Oke deh, saya pilih yang ini ya. Nah, habis itu si papan tulis di video yang kedua tadi kita buat yang statis, tidak bergerak. Caranya seperti tadi. Kita cari yang geser dan zoom, no effect, oke. Nah,
Setelah itu ini kita tarik. Kemudian kita tinggal edit aja video kita itu mau diletakkan di detik keberapa. Dari suatu teks bacaan. Nah, misalnya saya mau letakkan di sini, udah. Tinggal klik lagi. Kita mau menimpa video kan berarti ya. Mau menimpakan video di depan papan tulis. Berarti yang kita klik adalah icon di pojok kiri nomor 3 dari atas. Cari videonya. Misalnya ini. Lalu panjangnya kita bikin yang 1 garis lurus ya. Dengan papan tulis. Oke. Habis itu kita edit. Caranya, gambar pensil diklik, di pojok kiri bawah diklik. Kemudian klik lagi kunci chroma yang bentuknya juga kayak pensil. Habis itu klik kunci chromanya ini, terus diklikkan di background hijau. Habis itu kita atur. Nah, kalau masih ada hijau-hijaunya kayak gini, noise-nya yang diatur. Sampai bersih. Udah, habis itu play. Nah, terus kita tinggal atur aja posisi kita mau di mana. Nah, kayak gini. Habis itu, kita tadi mau menimpa berpanjang lebar kata-kata lagi. Yuk langsung. Kita mau timpakan lagi PPT ya. Klik icon nomor 3 sebelah kiri, nomor 3 dari atas, klik icon gambar, terus kita tinggal cari PPT kita disimpannya di mana. Aja kita praktek. Sebentar, sorry, kepencet. Ya, kita cari gambarnya. Oke, terus kita panjangkan sepanjang papan tulis dan video. Ini harus 1 garis biru yang sama. Nah, terus habis itu tinggal kita atur aja si PPT-nya ini biar tidak menutupi muka kita mau diletakkan di mana. Oke. Setelah itu kita coba play lagi. Tanpa berpanjang lebar kata-kata lagi. Yuk langsung aja kita praktik membaca pemahaman dengan menggunakan teks eksplanasi sebagai sumber bacaannya. Nah, ini kan kelihatan saya ngeplay matikan video ya. Jadi saya mau potong yang bagian itu. Caranya, videonya ini diklik, klik gambar pensil pojok kiri bawah, klik gambar ini, cutter, klik tempat sampah. Berarti yang gambar papan tulis juga digitukan. Nah, sehingga nanti 1 garis lurus, 1 garis biru yang lurus itu ya. Terus yang PPT-nya tadi juga gitu. Kita perlu potong bagian belakangnya. Udah, kita coba play dari depan ya. Baik, membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang memfokuskan pada kegiatan mencari informasi secara detail dari sebuah bahan bacaan. Kalau misalnya ini kiranya masih nutupi diri kita, ya ini tinggal dikecilkan aja, kayak gini, diatur-atur aja. Next. Tersebut bisa berupa fakta, bisa berupa data, bisa berupa hubungan antar peristiwa dan seterusnya. Nah, saya mau tunjukkan yang bagian transisi ya dari seorang pembaca, yaitu dalam hal menelaah segala macam informasi, data-data dan fakta-fakta dari suatu teks bacaan. Nah, ini transisi, terus masuk lagi nih. Tanpa berpanjang lebar kata-kata lagi. Yuk langsung aja kita praktik membaca pemahaman dengan menggunakan teks eksplanasi sebagai sumber bacaannya. Oh, ternyata saya masih kelihatan lagi matiin kamera, jadi saya perlu potong. Nah, dipotong videonya. Caranya sama seperti tadi.
Kalau video dipotong berarti gambar PPT-nya juga perlu kita potong, gambar papan tulisnya yang belakang juga perlu kita potong ya. Oke, sudah selesai. Terus sekarang saya mau kasih nama bahwa video ini punya saya. Caranya adalah klik icon nomor di sebelah kiri, nomor 2 dari atas. Kemudian maaf, jadi kita mau kasih identitas bahwa ini video kita. Jadi klik icon nomor 3 sebelah kiri, nomor 3 dari atas, yang icon buat nimpuk-nimpuk, buat nindih-nindih video tadi ya. Terus klik ini T ini. Nah, habis itu kita tinggal cari aja kita mau tutup video kita itu pakai tulisan yang kayak gimana. Misalnya saya mau yang ini Nah, habis itu kita ketuk, kita tinggal tulis aja produksi Putri Kumala Dewi 2020. 2020. Nah, terus klik yang T dilingkari biru ini ya, buat ngatur fontnya. Saya mau fontnya ini misalnya, kemudian saya mau di center posisinya. Kemudian warna tulisannya saya mau yang kuning biar terang. Oke. Kita coba play ya. Yuk langsung aja hasilnya kita kayak gimana. praktik membaca pemahaman dengan menggunakan teks eksplanasi sebagai sumber bacaannya. Nah, hasilnya seperti ini. Gampang kan? Kalau udah selesai semua, tinggal klik icon pojok kanan atas yang ada tanda panah sama scroll film ini ya. Klik. Lalu kita mau nge-save. Nah, kalau saya biasanya tidak langsung saya bagikan ke Facebook atau ke YouTube atau ke yang lainnya atau ke cloud seperti ini. Saya simpan dulu di galeri handphone saya. Jadi saya tinggal klik yang ini, simpan ke galeri atau kartu SD. Lalu saya pilih yang HD, kemudian klik buat. Nanti akan ada iklan-iklan kayak gitu ya, udah ditungguin aja sampai proses instalasinya selesai. Nanti tinggal klik aja OK, dan video yang sahabat pengajar buat akan tersimpan di galeri. Nah, habis itu boleh dilihat-lihat lagi. Kalau udah OK semuanya, baru share ke media sosial mana yang sahabat pengajar pengen gitu ya. Oke, segitu aja video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.